Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Setiarini, saya dari Prodi D3 Gizi tingkat 2. Saya akan menyelesaikan mata kuliah Media Metode Pendidikan Gizi, yaitu konseling bersama Adik Elsa Nabila, kelas 6 SD, yaitu tentang anemia pada remaja. Karena Adik Elsa sudah kelas 6, berarti kan sudah menjajaki remaja, yaitu akan kita lakukan konseling bersama Adik Elsa. Yang pertama yaitu kita akan menjelaskan atau memaparkan dulu tentang anemia atau kurang darah. Anemia adalah orang-orang yang telah menginjak usia dewasa. Ternyata gangguan ini juga dapat terjadi pada seseorang yang masih terbilang muda atau disebut juga remaja seperti Adik Elsa. Selain itu, penting untuk mengamati gejala anemia yang timbul pada remaja agar dapat mencegah hal yang tidak diinginkan. Berikut beberapa gejala yang harus diperhatikan. Tubuh mengalami kurang darah, kesulitan untuk memproduksi sel darah merah pembawa oksigen yang cukup, disebabkan oleh kekurangan hemoglobin atau sel-sel di dalam darah. Salah satu hal yang harus diperhatikan pada remaja perempuan yang mengidap kurang darah adalah gejala yang ditimbulkan. Terhadap beberapa gejala yang harus diwaspadai ketika terjadi karena mungkin saja kurang darah yang terjadi sudah terbilang parah. Berikut beberapa gejala anemia atau kurang darah yang harus benar-benar diperhatikan agar gangguan yang parah dapat dicegah. 1. Sering merasakan sakit pada kepala. 2. Sulit untuk berkonsentrasi atau tidak fokus dalam belajar. Yang ketiga, detak jantung yang cepat dan mengalami sesak napas. Yang keempat, tangan dan kaki bengkak. Dan yang kelima, mengalami pusing hingga pingsan. Kalau yang terkena anemia itu tidak kuat, maka dia bisa mengalami pusing-pusing hingga pingsan. Anemia yang terjadi dapat dicegah dengan memastikan apabila makanan yang dikonsumsi seimbang. Pastikan seluruh makanan yang dikonsumsi mengandung banyak zat gizi agar anemia atau kurang darah dapat diatasi. Sumber zat besi yang baik untuk dikonsumsi adalah daging merah, kuning telur, kentang, tomat, kacang-kacangan. Sebaiknya konsumsi juga buah atau makanan yang kaya akan vitamin C, seperti jeruk, pepaya, dan buah-buah lainnya yang berwarna kuning. Kemudian, hal tersebut berguna untuk penyerapan zat besi pada tubuh. Meskipun sayuran hijau kaya akan kandungan zat besi, banyak jenisnya yang sulit untuk diserap oleh tubuh. Hal yang paling penting adalah memastikan vitamin C terus tercukupi setiap harinya. Maka dari itu, penting untuk memperhatikan gejala-gejala dari remaja seperti Adik Elsa ketika mengidap kurang darah atau anemia. Dengan begitu, gangguan tersebut dapat diatasi secara dini dan tidak menyebabkan kelainan yang diharapkan agar kita bisa terus sehat selalu. Kemudian, ada beberapa macam hal yang bisa menyebabkan jumlah sel darah merah menurun hingga di bawah kadar normal, yaitu anemia hemolitik, yaitu anemia yang terjadi karena sistem kekebalan tubuh menghancurkan sel darah merah sendiri. Kemudian, anemia defisiensi adalah jenis kurang darah yang paling umum, yaitu ketika seseorang tidak mendapatkan cukup asupan zat besi dari makanan yang mereka konsumsi. Kemudian, remaja putri lebih berisiko mengalami anemia. Kenapa? Remaja putra tidak terlalu berisiko karena remaja putri yaitu berisiko lebih tinggi mengalami anemia. Salah satu alasannya karena remaja putri sudah mengalami menstruasi setiap bulannya atau datang bulan. Datang bulan atau menstruasi menyebabkan hilangnya banyak sel darah merah dari dalam tubuh, apalagi bila menstruasi berlangsung cukup lama dan juga darah yang keluar sangat banyak, maka tubuh akan kekurangan zat besi. Selain itu, kebanyakan remaja putri juga makan lebih sedikit daging merah dibanding dengan remaja putra.
faktor-faktor yang dapat meningkatkan risiko remaja putri seperti adik Elsa terkena kurang darah. Yang pertama yaitu mengonsumsi sedikit makanan yang mengandung zat besi seperti daging, telur, dan sereal. Jadi adik banyakin makan yang mengandung zat besi kayak daging ayam, daging sapi, terus telur, terus sereal kayak roti-roti gandum, sama susu pun bisa juga. Yang kedua, memiliki aktivitas fisik yang cukup tinggi, terutama atlet remaja putri. Kalau misalnya adik sering berolahraga itu berarti bisa terjadi kemungkinan kalau adik itu kena kurang darah. Kemudian menjalani diet vegetarian. Adik harus banyak makan ikan. Kalau adik banyaknya makan sayur, bisa juga terkenanya terjadi. Jadi harus seimbang, makan sayur, makan ikan, makan buah. Mengalami perdarahan menstruasi berlebih. Yang kemudian obesitas, harus jaga pola makan ya deh, jangan terlalu gemuk. Nanti kalau terlalu gemuk terjadi obesitas, banyak penyakit, terutama kurang darah. Jadi makanya harus seimbang, nggak boleh banyak kali makan dia, karena adik udah terbilang remaja yang cukup gemuk. Kemudian bagi remaja putri yang mengalami resiko tinggi terserang anemia tersebut, direkomendasikan untuk lebih sering melakukan cek jumlah sel darah merah di tubuh mereka. Adik bisa cek minimal tuh 1 bulan sekali, 2 bulan sekali, bisa di Pospindu atau di bidan-bidan desa ya dek. Apalagi ibu adik kerjanya apa dek? Dokter atau dokter atau bidan bisa cek. Berikut ini adalah cara-cara yang bisa dilakukan untuk menghindarkan remaja dari anemia. Yang pertama yaitu minum suplemen zat besi. Pada kasus anemia defisiensi zat besi dan B12, anemia bisa dihindari memenuhi kebutuhan kedua nutrisi tersebut. Yang paling penting yaitu vitamin C dapat membantu tubuh menyerap zat besi, tapi kalsium dapat menghambat penyerapan tersebut. Dorong anak remaja seperti adik untuk memperbanyak makanan yang kaya akan zat besi. Yang pertama yaitu daging tanpa lemak, unggas, dan ikan, sereal, roti, dan pasta yang diperkaya zat besi, buah-buahan kering seperti aprikot, kismis, dan lain-lain, sayuran hijau seperti bayam dan kale, biji-bijian utuh seperti beras merah tuh bisa dibuat bubur deh, kacang-kacangan seperti kacang polong, kacang panjang, kacang kuning, bisa dibuat makanan juga untuk dikonsumsi. Kemudian telur. Bagi remaja putri yang sudah mulai menstruasi, bisa membantu mencegah kurang darah dengan memberikan multivitamin atau vitamin bisa dibeli di apotek. Ada pertanyaan dek? Sejauh ini? Ada. Apa dek? Kak, mengapa remaja perempuan berisiko menderita kurang darah kak? Baik, kakak jawab. Kenapa? Karena remaja perempuan merupakan masa di mana pertumbuhan terjadi dengan cepat, sehingga pertumbuhan gizi pada masa ini pun ikut meningkat. Salah satu zat gizi yang kebutuhannya meningkat adalah zat besi. Zat besi dibutuhkan pada semua sel tubuh dan merupakan dasar dalam proses fisiologis seperti pembentukan sel darah merah dan fungsi enzim bagi remaja. Ada pertanyaan lagi, Dek? Ada kak. Kak, makanan apa yang harus dihindari pada saat anemia kak? Yang pertama yaitu penderita anemia atau kurang darah disarankan untuk tidak mengonsumsi makanan yang mengandung fitat seperti kacang-kacangan, beras merah, dan gandum. Fitat menyebabkan zat besi terikat dalam pencernaan sehingga penyerapan zat besi dalam tubuh terganggu. Bisa dimengerti, Dek? Iya kak.
Kemudian kakak kasih tahu sedikit lagi jenis makanan yang mengandung kadar zat besi tinggi untuk untuk remaja seperti kita bagus untuk mengonsumsi daging merah. Terus bayam, terus telur, terus tiram, kemudian tomat. Sudah mengerti, Dek? Sudah, Kak. Cukup sekian yang dapat kita lakukan konseling pada hari ini. Maaf jika kakak ada salah ya, Dek. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.